Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Mustafa dan di video kali ini, kita kita nggak akan bikin game ya, kita nggak akan bikin game dulu, kita akan istirahat ibaratnya ya. Eee, ini mah ini bukan game kok, ini cuma saya iseng-iseng bikin grid di Pygame, kayak apa namanya, bikin grid kotak-kotak kayak gini doang. Ini saya close aja ya. Oke, jadi, di video kali ini, apa ya, jadi, banyak mungkin ada beberapa teman yang mungkin bertanya kayak, "Di mana sih, tempat kita belajar pemrograman?" Gitu ya. Khususnya mungkin untuk teman-teman yang mungkin sedang tertarik dengan pemrograman gitu ya. Kayak teman-teman pengen nih belajar pemrograman, nah tapi teman-teman nggak tahu di mana sih tempatnya, ya kan. Mungkin kalau pertanyaan simpelnya sih ya ketika mungkin saya ditanya gitu, "Belajar ngoding di mana?" Gitu kan ya. Ya saya mungkin bakal jawab ya di Google, di internet, di YouTube. Nah, namun, mungkin di situ teman-teman bingung, spesifiknya tuh di mana gitu ya kan. Karena kalau misalkan belajar ngoding di mana, di ini, di Google. Nah, tapi kita nggak tahu nih maksudnya tuh Google tuh kita searching apa gitu ya kan. Nah, jadi di video kali ini, saya bakal nge-share beberapa tempat, beberapa situs yang mungkin bisa teman-teman, kunjungi untuk teman-teman belajar pemrograman, eee, maupun mungkin teman-teman, apa namanya, masih, masih sekolah mungkin masih SMP atau SMK, tapi teman-teman sudah tertarik tentang pemrograman ataupun mungkin teman-teman sudah kuliah namun, teman-teman, masih kurang begitu ibaratnya masih ingin, mengulangi kembali apa yang teman-teman pelajarin di bangku kuliah gitu ya. Jadi, eee, apa namanya, bebas, nggak harus anak kuliahan, jadi situsnya yang bebas, bisa dari, eee, anak SMP hingga kuliahan gitu. Oke, jadi langsung saja mungkin ya, biar tidak menunggu-nunggu. Mungkin salah satu situs pertama yang paling saya suka itu adalah Sololearn. Nah ini dia, mungkin agak nge-lag. Nah ini dia. Jadi Sololearn ini adalah situs yang menurut saya bagus banget, mungkin tadi saya login dulu, buat, teman-teman belajar pemrograman. Jadi, dia ini tuh kayak ini ya, jadi nanti misalkan saya coba, bukan C++, lalu misalkan saya ke bagian ini loops, misalkan ke bagian if statement. Nah, jadi kalau dia tuh kayak teori dulu, teori. Jadi nanti kita belajar teorinya apa sih if statement, bla bla bla. Nah, setelah itu nanti teman-teman bakal disuguhin kayak semacam pertanyaan seperti ini. Nah, jadi ini tuh untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajarin tadi di teori sini gitu. Jadi kalau Sololand tuh seperti itu. Dan dia ini gunain bahasa Inggris, jadi mungkin kalau teman-teman, untuk melatih juga sih teman-teman penggunaan bahasa Inggris karena, ketika teman-teman, menjadi seorang programmer gitu ya, belajar pemrograman, nah, teman-teman tuh akan selalu sering melihat ya bahasa Inggris, bahkan sintak yang teman-teman tulis pun itu kan menggunakan bahasa Inggris ya kan, kayak if, else, for loop, while loop. Nah, jadi kan dengan teman-teman mungkin terbiasa mengunjungi situs yang menggunakan bahasa Inggris, jadi insya Allah teman-teman juga pasti, makin jago lagi bahasa Inggrisnya gitu. Jadi ini dia, ini misalkan kayak gini kan, ini pertanyaan, habis itu kita jawab, nah habis itu kalau benar kita next, continue. Dan nantinya di akhir section-nya, misalkan kita kan udah menyelesaikan section ini ya, nah kan, jadi itu akan ada semacam project. Nah ini dia, code project. Jadi di section inilah nanti kita akan, melatih semua materi yang sudah kita pelajari di section, misalkan ini, basic konsep ini gitu. Jadi nantinya kita bakal dilatih nih di sini, mungkin saya klik. Nah, contohnya seperti ini nih, misalnya jadi kita dikasih pertanyaan, nantinya kita harus, nyoba kodenya. Kalau di sini saya udah nulis kodenya, kalau misalkan saya run dan dia bakal berhasil gitu. Jadi nantinya di setiap section teman-teman akan disuguhin, project gitu. Jadi nggak cuma pertanyaan aja buat mengulangi kembali apa yang teman-teman pelajarin dan juga untuk melatih skill apa namanya, pengetahuan yang telah teman-teman, dapatkan gitu ya. Dan nantinya teman-teman bisa dapetin sertifikat. Jadi ini dia, di, maaf, di Solo Learn teman-teman nanti bisa mendapatkan sertifikat. Nah, mungkin ini dia suatu sertifikatnya, coba saya klaim. Nah, ini dia.
Contoh sertifikatnya mungkin saya buka di sini lebih jelas. Nah, ini dia contoh sertifikat dari Soloran ini. Jadi nanti teman-teman bisa nih ngumpulin sertifikat di Soloran gitu ya. Dan gak cuma di PC aja, kan teman-teman bisa gunain Soloran itu di Android, di HP. Jadi teman-teman bisa belajar pemrograman di HP teman-teman masing-masing gitu. Mungkin kalau teman-teman tidak mempunyai laptop atau PC, komputer, namun teman-teman nggak mau ke warnet gitu, misalkan teman-teman pengennya di HP, nah teman-teman bisa banget nih untuk belajar di Sololearn gitu. Jadi ini contoh sertifikatnya. Jadi itu dia yang pertama. Yang kedua, ada juga yang lumayan bagus, itu adalah Free Code Camp. Nah, Free Code Camp ini juga dia ya sama ya soalnya, maksudnya sama-sama situs buat belajar pemrograman. Nah, namun bedanya kalau dia ini setiap apa ya, oh di sini saya harus login dulu ya. Tapi intinya dia itu setiap section-nya, setiap belajarnya, dia itu nanti apa ya, studi kasus. Jadi contoh misalkan kayak tadi, misalkan kita belajar apa tadi, belajar variabel. Nah, nantinya kita nantinya tuh kita langsung harus ngoding tuh. Oke, kita belajar variabel. Nah, nantinya kita langsung disuruh bikin variabel. Nah, jadi langsung studi kasus gitu, langsung latihan. Jadi kalau di Free Code Camp tuh seperti itu. Dia apa namanya? Belajarnya. Dan kalau di Free Code Camp ini dia nih lebih spesifik ke mana ya, ke web programming. Jadi banyak banget kalau misalnya teman-teman tertarik untuk membuat sebuah web. Nah, FreeCodeCamp ini lengkap sekali. Seperti contohnya kan pasti awal-awal kan HTML, CSS, habis itu nanti JavaScript, habis itu nanti teman-teman juga bisa belajar. Nanti ada juga nih framework JavaScript seperti React dan sebagainya. Dan juga oke, maaf. Di FreeCodeCamp ini dia itu nanti di akhir sectionnya. Jadi kalau misalkan di Sololand kan misalkan di sini nih. Nah, kita kan udah kelar. Nah, habis itu nanti kan kita kan di akhir sectionnya ada projectnya, code project ini ya. Nah, kalau di kalau di Free Code Camp dia itu nggak ada. Jadi dia itu nantinya kalau misalkan kita udah ngelarin kecil-kecil studi kasusnya, studi latihannya. Nah, nantinya dia di paling akhir. Nah, itu nanti bakal ada project gede. Nah, di project gede itulah teman-teman harus menyelesaikannya gitu. Dan teman-teman bakal mendapatkan sertifikat. Dan contohnya adalah sertifikat Free Code Camp itu adalah contohnya seperti ini dia. Nah, ini adalah contoh sertifikat dari Free Code Camp. Dan teman-teman bisa dapetin secara gratis. Sololearn pun juga gratis. Lumayan untuk dikoleksi. Ya. Ini dia contoh sertifikatnya dari Free Code Camp. Oke, jadi itu dia tadi Free Code Camp dan juga Sololearn. Lalu ada juga namanya Proget. Jadi Proget ini dia sama seperti Free Code Camp. Sama seperti Free Code Camp. Namun, nah ini mungkin yang teman-teman suka nih. Dia ini gunanya bahasa Indonesia. Mungkin kalau teman-teman udah lihat, nah ini kan teman-teman udah lihat nih gunanya bahasanya, lihat nah. Gunanya bahasa Indonesia. Jadi mungkin teman-teman masih kesulitan menggunakan bahasa Inggris, situs-situs bahasa Inggris seperti Sololearn atau Free Code Camp. Nah, teman-teman bisa nih gunain Proget. Kayak contohnya misalkan di bagian sini mungkin saya buka Python 1. Nah, teman-teman bisa apa namanya? Menggunakan Proget. Dan nah, namun Proget ini dia tuh gratis. Nah, teman-teman gratis. Tapi dia tuh hanya bisa mengakses apa ya? Hanya beberapa modul saja. Nah, untuk apanya? Untuk mengakses seluruh modulnya itu teman-teman harus membeli kuponnya. Namun teman-teman bisa banget ikut semacam kayak kalau misalkan teman-teman ikut grup-grup pemrograman, biasanya suka banget ada orang yang nge-share apa namanya, kupon Proget. Dan nah nantinya teman-teman bisa tuh gunain kuponnya dan teman-teman bisa gunain di Progetnya. Jadi nanti teman-teman bisa ngakses seluruh matkul, ibaratnya seluruh modul di Proget gitu. Jadi kalau misalkan ada kupon seperti itu, teman-teman harus ibaratnya ya gunain ya semaksimal mungkin biar teman-teman bisa nyelesain tuh modul yang sedang teman-teman pelajari gitu. Jadi ini contohnya, ini di Proget. Jadi kalau Proget itu seperti ini. Oke, pas kita masuk ke sebuah section, jadi ini ada beberapa section. Di sini kan di sini modulnya Python studi 1. Jadi ada beberapa studi, ada studi 1, studi 2, studi 3. Ini contohnya misalkan saya langsung mulai dari langsung variabel lah biar cepat.
Nah, jadi nantinya, ketika kita masuk ke sebuah materinya, nah nanti kita tuh bakal disuguhin sebuah tampilan. Nah, di sinilah kita bakal dikasih tahu tuh, tentang ibaratnya teorinya dulu, apa sih variabel itu. Nah, habis itu kita nanti bakal dikasih teorinya, apa itu variabel, bla 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 bla, habis itu kita bisa next. Jadi ini kalau teman-teman perhatiin ini kayak PowerPoint ya, ya kan? Habis itu udah disuguhin seperti ini, dan harus saya akuin Progrit ini bagus kok, dia itu penggunaan bahasa Indonesianya bisa dibilang apa ya, beginner friendly lah. Jadi, cocok untuk teman-teman yang mungkin, mencari situs belajar pemrograman bahasa Indonesia, ya kan. Jadi ini cocok untuk teman-teman mungkin teman-teman agak kesulitan menggunakan bahasa Inggris, teman-teman tetap pengen belajar pemrograman, nah teman-teman bisa nih mengunjungi Progrit. Jadi ini dia, ini seperti ini, mendefinisikan variabel, lalu kita bisa next. Nah nantinya pas sudah sampai sini, nah kita bakal disuguhin seperti ini. Nah ini tuh sama kayak free code camp. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti misalkan mau nyoba free code camp, itu kayak gini nih. Jadi nanti di kirinya itu ada instruksi, dimana kita harus menyelesaikan instruksinya, kita ikutin. Misalkan kayak kita nih, tetapkan variabel tetapkan Bob sebagai nilai untuk variabel nama. Nah jadi kita bikin variabel name, habis itu kita kasih value Bob gitu. Nih saya salah. Oke, sip. Nah terus nanti kita kerjain instruksi-instruksi di kiri. Nah, mmm, maaf. Nah, setelah itu nantinya kita bisa nih, kita klik ini, kita kirim ini, nantinya jika benar kita bakal ke next, next ininya, next apa namanya, soalnya gitu. Dan ini di sini ini terminal ini adalah hasil dari kode kita. Misalkan di sini saya print misalkan, print sedang belajar di Progress. Maaf, maaf, coba kita coba lagi, sedang belajar di Progress. Misalkan kita jalankan kode kita, lihat. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat kan sedang belajar di Progress. Jadi ini untuk terminal ibaratnya terminal kode kita yang berjalan gitu ya. Kirinya instruksi dan tengah-tengahnya adalah text editor kita. Dan intinya di sini kita bisa ngerjain nih instruksi-instruksi yang ada di kiri gitu. Nah, itu dia ada Solon, Free Code Camp, ada Progress. Ada juga kalau tadi kita udah ngeliat beberapa apa ya, ibaratnya, situs coding interaktif ya. Jadi di sini ada text editor, ada ininya, lalu di sini ini itunya. Nah, sekarang kita akan ngelihat dia ini, semacam situs belajar tutorial juga. Nah, tapi dia ini, menampilkan video. Oke, tapi sebelum itu saya lupa, di Progress teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman nyelesain ininya, apa ibaratnya modulnya, nah contohnya kayak tadi Python Python 1 hingga hingga modul terakhir, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Contohnya itu adalah nih dia, nih Progress Python. Nah ini dia, ini adalah contoh sertifikat dari Progress. Nah, ini kan Progress gitu. Jadi, jika teman-teman telah menyelesaikannya, nah teman-teman bisa nih dapetin sertifikat dan lumayan untuk koleksi gitu ya. Oh ya, nggak cuma itu aja, saran saya Progress juga, Progress itu sering juga kayak ngebikin semacam bootcamp gitu, ngebikin bootcamp. Dan saran saya teman-teman bisa tuh, ikut ya, ikut bootcamp-nya untuk teman-teman belajar. Jadi biasanya nanti kayak Progress kerja sama apa gitu. Nah, nanti teman-teman bisa banget buat mengikuti bootcamp-nya. Dan nanti teman-teman bahkan apa, akan mendapatkan sertifikat, dan contohnya itu adalah ini dia. Nah, ini dia, ini adalah contoh sertifikat waktu saya dapetin, di mana Progress waktu itu membuat bootcamp namanya Ready Set Code. Nah, ini contohnya 2020. Oke. Oke, itu dia Progress, dan sekarang kita lanjut ke situs selanjutnya, itu adalah Scrimba. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, eh di SoloLearn, FreeCodeCamp sama Progress ini kan kayak situs coding interaktif gitu ya. Nah, di Scrimba dia ini tuh tutorial tuh video. Dan teman-teman harus login juga. Teman-teman bisa gunain akun GitHub atau bikin akun di sini. Dan kalau ini video, contohnya di sini saya buka Learn Python for free. Itu misalkan saya buka nih dia variabel. Nah, jadi dia ini video seperti ini. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman sukanya nonton video, nah lalu teman-teman gunain text editor teman-teman sendiri gitu, teman-teman mungkin kayak kayak begini mungkin kurang begitu suka, mungkin agak pusing gitu ya. Nah, teman-teman pengen suka nonton video, nah teman-teman bisa nih apa namanya
ngelihat tutorial di Scrimba. Dan untuk Scrimba ini dia gunain bahasa Inggris, maksudnya instruksinya apa namanya, yang bikin tutorial tuh bahasa Inggris, rata-rata orangnya bahasa Inggris. Nah, tapi ada satu hal yang unik di apa namanya, di Scrimba. Jadi dia tuh nggak cuma sekedar video ya. Kalau tadi misalkan teman-teman, saya pengen gunain text editor saya pengen nonton videonya, bisa gunain text editor sendiri. Jadi teman-teman bisa alt tab, itu kan alt tab gini gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin agak mager, nah teman-teman bisa nih ngubah kode yang ada di videonya. Jadi sebenarnya tuh di Scrimba itu dia tuh nggak 100% video, berarti kan dia itu namanya screencast gitu. Nah, teman-teman bisa nih ubah kode yang ada di videonya. Contoh di sini kan, ini kan dia lagi print beberapa kata ya, udah bahasa Inggris nih. Misalkan saya di paling bawah, saya mau print sedang mengedit kode di Scrimba. Lalu misalkan saya run di sini, saya run, atau misalkan teman-teman bisa gunain apa namanya, Ctrl S kalau nggak salah deh, ya kan, Ctrl S, habis itu lihat tuh, teman-teman bisa perhatiin di bawah no, sedang mengedit kode di Scrimba gitu. Ya, jadi Scrimba teman-teman bisa ngedit kodenya gitu. Jadi nantinya ketika kita melanjutkan lagi videonya, nanti kodenya bakal hilang gitu. Jadi kita bisa ngedit di video ininya. Jadi ini bukan video, tapi melainkan kayak screencast gitu. Jadi kita bisa ngedit apa namanya, tampilannya gitu, seperti itu aja Mustafa. Lalu kita print name gitu. Name. Running, mau ke jalan, atau mungkin kita mau yang lebih kompleks, misalkan saya bikin perulangan, print i, kita jalanin dan dia bisa lihatnya. 1, 2, 3. Jadi itu dia Scrimba. Malah kalau teman-teman suka nonton video seperti ini dan teman-teman mungkin agak terlalu pusing dengan instruksi seperti ini, agak sulit, nah teman-teman bisa ke Scrimba gitu. Nah, lalu ada juga kalau nggak salah nih, saya masih ingat, kalau nggak salah coba kode saya masih ada nggak ya. Nah, ini dia, ini juga sebuah situs coding interaktif menggunakan bahasa Indonesia, yaitu adalah Kode Saya, di mana teman-teman bisa belajar beberapa bahasa pemrograman. Di sini ada Python, JavaScript, PHP, dan teman-teman juga bisa belajar version control, yaitu adalah Git. Nah, ini contohnya di sini Python ini jujur saya juga awal-awal belajar pemrograman nih, saya tahu dari sini nih. Dulu nih ada lumayan banyak nih, cuma nggak tahu kenapa sekarang ada dikit. Dulu ada HTML, ada CSS, cuma nggak tahu kenapa sekarang lagi dikit, tapi tetap aja nih lumayan bagus kok contohnya, karena ini juga gunain bahasa Indonesia. Jadi teman-teman apa namanya, mungkin agak kesulitan dengan bahasa Inggris, nah teman-teman bisa gunain Kode Saya. Ya, ini bagus banget untuk teman-teman pemula gitu. Contohnya seperti, mungkin kita coba buka salah satunya. Saya udah lama banget nggak buka situs ini, tapi tetap bagus kok ini situsnya. Nah, ini contohnya, ini seperti ini. Jadi dia hampir hampir sama dengan Proget, namun bedanya dia lebih minimalis, dimana kalau teman-teman lihat tampilan kirinya, ini ada instruksinya, dia ngejelasin apa itu string, bla 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 bla. Lalu di sini dia juga kasih instruksi, buat sebuah variabel bernama tokoh dan berikan sebuah nama. Contoh di sini saya tulis kodenya di text editornya. Jadi ini text editornya, dan di bawah sini adalah output dari kode kita, dan kita bisa jalanin dengan ngetik ini ya. Oke, begitu. Ini ya, periksa. Oke, coba misalkan saya bikin variabel tokoh, saya kasih nama misalkan aja Mustafa. Saya coba periksa coba. Nah, benar kan? Habis itu benar, kode ada benar, bla bla bla, dan nanti di sini kita bisa login atau kita bisa next mungkin ke materi selanjutnya gitu. Jadi itu dia apa namanya, Kode Saya, mana teman-teman bisa belajar coding juga di sini. Dia sama kayak Proget, hanya saja lebih minimalis ya, tapi dia juga bagus kok karena dia menggunakan bahasa Indonesia. Jikalau teman-teman agak kesulitan dengan situs yang berbahasa Inggris. Oke, itu dia Kode Saya. Dan ya mungkin itu dia, ada berapa situs? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan ada 5. Dan jika teman-teman agak mungkin pengen lebih lagi, nah teman-teman bisa banget ke YouTube. Di YouTube itu banyak sekali, teman-teman bisa tulis kayak contoh misalkan di sini saya tulis apa, misalkan kayak tutorial Python, tutorial ini kan, tutorial misalkan kita mau belajar PyGame misalkan.
Pygame. Nah, teman-teman tuh bisa banget nih nemuin ini tuh apa namanya, video-video seperti ini dan ini tuh banyak sekali. Ya memang sih rata-rata mungkin gunain bahasa Inggris. Tapi ya itu tadi, kalau teman-teman merasa stuck, teman-teman pengen cari, kira-kira masih ada lagi nggak sih, tutorial tuh banyak banget di YouTube. Lalu misalkan kalau di YouTube mungkin teman-teman merasa apa ya, kadang kayak kontennya tuh kurang gitu ya. Nah, teman-teman bisa ngebeli sebuah kursus di sebuah situs namanya Udemy. Jadi Udemy ini adalah situs kursus, online gitu. Sebenarnya ya situs kursus kursus online dan di mana, dia ini, kalau di sini sih tulisannya bahasa Indonesia, cuma rata-rata kursusnya itu ya gunain bahasa Inggris sih, yang bagus. Maksudnya ada kursus yang gunain bahasa Indonesia, tapi rata-rata yang bagus sih ya gunain bahasa Inggris. Dan kalau kursus di Udemy ini sih, saran saya belinya pas lagi promo ya, karena di situ murah banget kalau lagi promo. Jadi misalkan teman-teman merasa, "Ah, saya pengen, kursus, video kursus." Nah, teman bisa banget nih beli kursus di Udemy dan harus akuin kursusnya bagus-bagus banget. Contohnya misalkan coba kita cari kursus tentang Pygame misalkan. Ada nggak ya kira-kira kursus tentang Pygame? Kita lihat apakah ada. Nah, ini dia contohnya. No, Game Development with Pygame. Nah, ini contohnya teman-teman bisa beli kursus di sini dan harganya 129.000 kalau misalnya teman-teman tertarik gitu kan. Jadi kalau di kursus ini sih dia ini kontennya lebih ini ya, lebih apa ya? Lebih banyak gitu ya, terus juga kadang ngajarin hal-hal yang mungkin kita nggak tahu nih. Kadang kalau di YouTube itu kan terserah orang yang uploadnya gitu kan, tapi kalau kursus kan pasti orang ini kan, apalagi ini kan kontennya berbayar, jadi mungkin, orang yang bikin kursusnya juga pasti bakal ngebikin hal yang sebagus mungkin untuk teman-teman juga. Ini jadi contohnya misalkan teman-teman tertarik jadi Pygame atau mungkin teman-teman pengen bikin website misalkan kayak JavaScript, kita lihat apa ada nggak kira-kira. Nah ini contohnya, jadi ada yang gunain bahasa Indonesia, ya kan, ada yang gunain bahasa Indonesia, no, yang gunain bahasa Indonesia tapi kebanyakan rata-rata yang bagus sih gunain bahasa Inggris ya. Karena kalau bahasa Inggris rata-rata lengkap banget dari A ke Z sih, harus saya akuin. Dan harganya sangat amat worth it ya untuk harga segini, dan teman-teman bisa dapetin konten kadang videonya nyampe ratusan video gitu. Dan jika teman-teman mungkin masih kurang lagi, eh mungkin teman-teman bisa banget buat googling lagi, atau mungkin teman-teman bisa ketemu komunitas ya kan, atau mungkin teman-teman bisa nanya ke orang yang lebih jago, mungkin di kampus teman-teman ada yang jago ngoding, teman-teman bisa tanya, minta ajarin, atau mungkin di kampus ada semacam, kadang kan kalau himpunan kadang suka bikin acara belajar ngoding. Nah, teman-teman bisa banget buat ikutin hal seperti itu untuk yang anak kuliahan. Untuk yang mungkin belum memasuki jenjang kuliah, nah teman-teman juga jangan berkecil hati, jangan jangan berkecil hati, aduh, jadi keselibet nih ya lidahnya. Nah, teman-teman bisa banget buat belajar di internet, tapi kalau teman-teman nggak punya mungkin apa ya, koneksi internet, nggak ada salahnya sih teman-teman kalian bisa datang ke warnet ya kan. Ya walaupun mungkin agak sulit juga ya, karena ketika di warnet pasti kan kadang kita niatnya pengen main game, bukan bukan belajar pemrograman gitu ya. Jadi itu dia beberapa situs yang bisa teman-teman kunjungi, yang bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman belajar pemrograman. Saran saya ketika teman-teman belajar pemrograman itu adalah teman-teman konsisten ya, karena eh, niat nggak cukup gitu ya. Jadi kayak contoh misalkan teman-teman udah niat nih belajar pemrograman, teman-teman udah mulai belajar pemrograman, lalu teman-teman mungkin memilih, ah saya mau belajar pemrogramannya seminggu sekali ya kan, mungkin di hari weekend aja ya, hari Minggu aja. Nah, oke lah, mungkin minggu pertama bisa, minggu kedua bisa, nah tapi minggu ketiga teman-teman berhenti, teman-teman merasa ah boring pemrograman, akhirnya teman-teman gak jadi. Dan itulah, di situ adalah ketika teman-teman tuh gak konsisten. Jadi seperti jadi ketika teman-teman belajar pemrograman, teman-teman tuh harus konsisten. Karena awal-awal tuh pasti bener, pasti banget dah, pasti boring banget nonton-nonton video tutorial, atau mungkin kadang kita lagi ngerjain begini terus kita ngerasa stuck ya kan. Jadi saran saya, buatlah diri kalian tuh merasa cinta dulu dengan pemrograman. Jadi dengan demikian insya Allah kalian bakal ibaratnya ya ngalir aja gitu, kayak ntar jalan, ntar suka aja, ntar tiba-tiba konsisten gitu ya kan. Nantinya ketika teman-teman sudah konsisten, nah teman-teman ini harus sabar. Maksudnya bagaimana? Jadi
ketika kalian sudah mulai ngoding, berarti kan otomatis kan kalian kan akan mulai dari awal ya. Kayak kalau contoh, kita mulai dari nampilin dulu variabel, bikin variabel, nampilin print-print, atau, bikin for loop. Nah, jadi jangan teman-teman pas kita belajar program, "Ah, saya mau langsung bikin game, saya mau langsung bikin website yang bagus, saya mau langsung bla bla bla." Nah, itu, itu teman-teman nggak sabaran seperti itu ya. Jadi maksudnya teman-teman sabar dulu aja karena, saya pun juga pasti pas awal-awal belajar pemrograman pun pasti ya mengikuti jalur yang sama yang seperti teman-teman lewati. Jadi saya belajar pemrograman, saya belajar, variabel, saya belajar for loop. Lalu nanti pas awal-awal saya ketika pertama kali saya mungkin bikin game atau ketika saya bikin website gitu. Nah, itu kan pasti, bikinnya tuh jelek dulu gitu ya kan, jadi nggak langsung bagus. Saya jujur aja, saya juga pas pertama kali bikin sesuatu tuh pasti bikinnya jelek dulu. Jadi, teman-teman tuh ketika nanti belajar pemrograman tuh teman-teman harus sabar dulu aja. Intinya tuh teman-teman konsisten aja, teman-teman sabar, teman-teman konsisten, insya Allah nanti kan seiring berjalannya waktu, jadi nanti teman-teman bakal ibaratnya skill-nya lama-lama akan meningkat gitu. Jadi dengan demikian teman-teman pasti nanti bisa kok ngebikin, sesuatu yang pasti lebih keren lagi dan lebih bagus lagi gitu. Jadi, itu dia, beberapa situs dan beberapa saran dari saya. Ya jika diterima ya, jika tidak diterima ya nggak apa-apa, tapi jika diterima ya alhamdulillah. Dan semoga, dengan situs-situs yang saya berikan teman-teman jadi makin semangat lagi, mungkin teman-teman yang sedang belajar pemrograman, teman-teman jadi makin semangat untuk belajar pemrograman, atau mungkin teman-teman yang baru ingin memulai dan inilah mungkin situs-situs yang bisa teman-teman kunjungi, teman-teman bisa coba banget. Jika cocok ya bagus, namun jika tidak, mungkin teman-teman bisa coba cari lagi atau teman-teman bisa coba, perhatikan lagi, mungkin ada yang salah, ya kan? Mungkin ada yang salah, saya mungkin nggak suka di pemrograman gitu, bisa jadi seperti itu, ya kan? Dan ya, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di-like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.